Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Mari kita dengarkan perkataan firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita telah memasuki Minggu Seksagesima, yang berarti 60 hari sebelum Paskah. Dan tema pada minggu ini adalah mengasihi musuh. Saudara-saudara yang terkasih, mengasihi orang yang baik kepada kita itu mudah. Mengasihi orang yang perhatian kepada kita, peduli kepada kita, itu mudah untuk kita lakukan. Tetapi bagaimana jika kita diminta untuk mengasihi orang yang menyakiti kita? Mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Bagaimana kita bisa mengampuni mereka yang menghina atau menyakiti perasaan kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita merasa disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Naluri manusia sering kali mendorong kita untuk membalas dendam, atau setidaknya berharap orang yang menyakiti kita mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan kita sering kali merasa wajar jika membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, Yesus mengajarkan suatu yang sangat radikal atau sulit diterima oleh logika manusia, yaitu mengasihi musuh. Bagaimana mungkin kita diminta untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita? Bagaimana kita diminta untuk mengampuni, berbuat baik, dan bahkan berdoa bagi orang yang telah menyakiti kita? Bukankah itu berarti kita membiarkan ketidakadilan terjadi? Tetapi Yesus tidak mengajarkan kita untuk membiarkan kejahatan berkuasa di atas hati kita. Tetapi Ia mengajarkan kita cara merespon kejahatan, cara yang berbeda dengan kasih yang melampaui batas manusiawi. Kasih ini bukan kasih biasa, tetapi kasih yang mencerminkan hati Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini Matius 5 ayat 38 sampai 48, dan melihat bagaimana Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kasih yang lebih tinggi, kasih yang tidak terbatas hanya pada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga mereka yang menjadi musuh kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 38 sampai 42, Yesus memulai pengajarannya dengan mengutip hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini diberikan dalam Perjanjian Lama untuk memastikan keadilan dan membatasi pembalasan agar tidak berlebihan. Jika seseorang melukai orang lain, hukum ini memastikan bahwa hukuman yang diberikan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.
Hukum ini dibuat agar hukuman tetap adil dan tidak berlebihan. Jika seseorang melukai orang lain, maka hukum memastikan bahwa hukumannya sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi Yesus datang mengajarkan bahwa hukum kasih yang lebih tinggi. Ia berkata, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Siapapun yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil." Apakah maksud dari perintah-perintah ini? Di sini Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi lemah atau menerima ketidakadilan tanpa perlawanan, tetapi Ia ingin mengubah hati kita agar tidak dikuasai oleh kebencian dan pembalasan. Jika seseorang menampar pipi kananmu, janganlah membalasnya dengan kebencian. Jika seseorang meminta lebih dari yang pantas, tunjukkanlah kemurahan hati kita. Jika seseorang memaksa kita melakukan sesuatu, tunjukkanlah kebaikan yang lebih besar. Yesus mengingini kita menjawab kejahatan dengan kasih, bukan dengan pembalasan. Inilah kekuatan kasih yang sejati. Dalam ayat 43-45, di sana dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Di dalam dunia ini, dunia mengajarkan bahwa kita hanya perlu mengasihi orang yang baik kepada kita. Tetapi Yesus berkata, kasih sejati tidak mengenal batas. Di sini mengapa kita harus diajarkan mengasihi musuh? Yang pertama, karena Allah mengasihi semua orang, baik yang benar maupun yang jahat. Yang kedua, karena sebagai anak-anak Allah, kita harus meneladani kasih-Nya, kasih daripada Allah. Jikalau kita tadi membaca di ayat-ayat 43-45, di sana juga dikatakan Allah memberi matahari dan hujan untuk semua orang, bukan hanya bagi orang baik, tetapi juga bagi mereka yang jahat. Mengasihi musuh bukan berarti setuju dengan perbuatan mereka, tetapi berarti kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kasih dan doa. Contoh nyata dari kasih ini adalah Yesus itu sendiri. Ketika Ia disalibkan, Ia tidak membalas hinaan orang-orang yang menyalibkannya. Sebaliknya Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sini Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati tidak tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi berasal dari hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Selanjutnya di dalam ayat 46-48, Yesus mengajarkan bahwa kasih yang sejati bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita. Jika kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Orang yang tidak mengenal Allah pun bisa juga membalaskan kebaikan dengan kebaikan. Tetapi Yesus memanggil kita untuk mengasihi orang yang salah, musuh-musuh kita, mengasihi yang tidak bersyarat, kasih yang melampaui batas manusiawi. Di ayat 48 Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Maksudnya, kesempurnaan di sini bukan berarti kita harus tanpa dosa, tetapi memiliki kasih yang dewasa dan penuh. Kasih yang tidak terbatas hanya pada orang-orang yang menyenangkan kita, tetapi juga kepada mereka yang menyakiti kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada satu perintah yang paling sulit diterapkan di dalam kehidupan kita, mungkin mengasihi musuh adalah salah satunya. Kita hidup di dunia di mana kebencian seringkali dibalaskan dengan kebencian, kejahatan dibalaskan dengan kejahatan, dan dendam itu dianggap wajar. Namun saudara-saudara yang terkasih, Yesus justru memerintahkan kita untuk melakukan hal yang berlawanan dengan naluri manusia.
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini bukan sekedar teori atau idealisme, tetapi sebuah gaya hidup yang harus dijalankan sebagai anak-anak Allah. Mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus. Dunia yang mengajarkan pembalasan, tetapi Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Kita memilih untuk menjadi terang yang menunjukkan bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian dan pengampunan lebih besar daripada pembalasan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita hidup dalam kasih Kristus dan menjadi pengikut Kristus yang mencerminkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dalam setiap langkah jalan yang kita lalui. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.